Halo YouTuber, salam konten kreator pemula dan salam sukses untuk kita semua. Banyak YouTuber pemula yang mengabaikan format audio. Mungkin karena mereka belum tahu format audio yang direkomendasikan oleh YouTube, atau justru mereka tidak memiliki peralatan audio yang memadai. Nah, menurut kalian, di manakah posisi kalian berada? Mari sampaikan di kolom komentar. Apapun jawaban kalian, namun yang jelas, setiap YouTuber pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu. Karena channel yang kita bangun akan terus semakin besar dan memiliki penghasilan yang cukup untuk upgrade alat audio demi memperindah suara kita. Hal pertama yang harus kita tahu bahwa audio lebih penting daripada video, sehingga namanya konten audio visual, bukan visual audio. Makanya di zaman dulu, radio menjadi penyampai informasi yang paling tepat saat belum ada televisi. Meskipun orang-orang hanya mendengarkan suara dari radio, namun pesan yang disampaikan bisa dimengerti oleh pendengar. Jadi, jika kamu upload video dengan resolusi rendah sekalipun, seperti 360p, itu tidak jadi masalah asalkan profil format audionya tinggi. Nah, kita akan bahas format audio yang direkomendasikan oleh YouTube agar video kita disukai oleh algoritma YouTube. Namun sebelum menyimak, silakan kalian like video ini, dan bagi yang belum bergabung, mari kita berteman dengan mengklik tombol subscribe. Supaya kalian tahu setiap kali channel ini upload video baru seputar cara sukses nge-YouTube. Kalau sudah, kita masuk ke format audionya. Jika kalian buka link ini, maka kalian akan menemukan format audio yang direkomendasikan oleh YouTube seperti ini. Untuk channel audio yang kita rekam, YouTube merekomendasikan agar kita menggunakan settingan stereo. Sedangkan untuk sample rate, YouTube merekomendasikan 96 kHz atau 48 kHz. Kenapa YouTube tidak merekomendasikan di atas itu? Karena telinga manusia normal hanya mampu menilai suara dengan sample rate paling tinggi 96 kHz. Jika kita ubah sample rate-nya di atas itu, suara rekaman yang dihasilkan akan terdengar sama saja karena telinga manusia normal tidak mampu mendengar audio sedetail itu. Pada settingan ini, YouTube tidak merekomendasikan bitrate. Sementara saat merekam audio, kita diminta untuk mengatur bitrate. Bitrate yang sering dipakai pada audio yaitu 16, 24, dan 32. Tapi pada aplikasi editing video profesional Adobe Premiere Pro, YouTube memberikan preset dengan merekomendasikan bitrate sebanyak 32 bit. Agar kalian tidak pusing, kita langsung saja praktek. Di sini saya menggunakan aplikasi perekam suara bernama ASR versi 235. Jika kalian ingin mendownloadnya, silahkan klik linknya ada di kolom komentar. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Karena aplikasi ini mempunyai fitur yang lengkap sesuai dengan kebutuhan saya untuk membuat suara yang bagus dan jernih. Setelah aplikasinya kalian install, buka aplikasi ASR, kemudian enable kedua opsi ini, lalu pilih Next. Selanjutnya, pilih Finish. Kalau diminta izin, kalian izinkan saja semua izin yang dibutuhkan. Akan muncul petunjuk penggunaan aplikasi seperti ini. Kalian klik saja sesuai dengan arahannya sampai selesai. Kemudian buka menu pengaturan, lalu pilih menu rekaman. Pilih enable pada rekaman stereo. Kemudian klik menu sample rate dan ubah sesuai yang direkomendasikan YouTube. YouTube merekomendasikan sample rate 96 atau 48. Jika aplikasi perekam audio kalian mendukung 96, maka kalian pilih yang itu. Karena di aplikasi ini hanya support sample rate hingga 48, maka saya pilih yang ini. Tapi ingat, semakin besar sample rate yang kalian pilih, maka semakin besar pula ukuran file audionya. Selanjutnya menuju ke menu format rekaman dan ubah menjadi format WAV. Kenapa harus format ini? Karena format ini masih berupa file audio mentahan, di mana kita bisa menghilangkan suara noise dan menambahkan efek untuk memperindah suara kita. Namun di sini ada dua pilihan format WAV. Saya berikan sedikit penjelasan sebelum kita memilih. Untuk format yang ini mempunyai bitrate 16 bit, sedangkan format yang ini memiliki bitrate 32 bit. Semakin tinggi bitrate, maka kualitas audio yang dihasilkan akan semakin bagus.
tapi ukuran file rekaman akan semakin tinggi. Jadi, pertimbangkan memori HP kalian apakah cukup untuk menyimpan file yang besar atau tidak. Karena pada preset Premiere Pro, YouTube merekomendasikan bitrate sebanyak 32 bit, maka saat melakukan rekaman, biasanya saya pilih yang ini, supaya enak saat suaranya diedit. Selanjutnya settingan opsional, saya biasanya mengaktifkan fitur pengabaian kegaduhan untuk meredam suara berisik yang berasal dari luar, agar tidak masuk ke rekaman, sehingga hasil rekaman akan menjadi lebih jernih. Setelah selesai melakukan settingan, pilih kembali, dan sekarang kamu bisa merekam suara dengan kualitas yang bagus dan jernih. Oh ya, kalau kalian edit audio menggunakan laptop atau PC, kalian bisa menggunakan aplikasi Adobe Audition dengan settingan seperti ini. Setelah membahas cara merekam audio, saya yakin dari kalian akan muncul pertanyaan seperti ini. Ya, agar suara kita terdengar bagus, saat membuat video, rekaman suara dan rekaman video harus terpisah. Tujuannya agar mempermudah menambahkan efek saat melakukan editing. Setelah itu lalu kita jadikan satu audio dan video yang terpisah tadi menggunakan aplikasi editing video. Untuk editing video di smartphone, kalian bisa menggunakan aplikasi KineMaster Full Version. Dan untuk editing video di laptop atau PC, kalian bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Setelah kalian mengetahui format rekaman, langkah selanjutnya kita harus menentukan mikrofon yang baik agar menghasilkan suara yang bagus. Di sini saya hanya merekomendasikan mikrofon yang pernah saya pakai untuk membuat konten di YouTube. Dan jika kalian ada merekomendasikan mikrofon lain selain yang saya bahas, silahkan kalian komentar di bawah. Mikrofon pertama yang pernah saya pakai adalah jenis lavalier yang harganya sangat murah dan bisa dibeli oleh golongan Kerihore. Saking murahnya mikrofon ini, kalian dapat membelinya satu kantong kresek sekalipun. Untuk kalangan konten kreator pemula, mikrofon ini sudah lebih dari cukup karena sudah bisa memberikan suara yang lebih jelas dan suaranya terdengar besar ketimbang tidak menggunakan mikrofon sama sekali. Namun seperti kata pepatah, ada harga ada kualitas. Saat mikrofon ini digunakan, terdapat noise yang cukup mengganggu. Dari saat saya diam sampai saat saya berbicara, noise itu masih muncul di permukaan. Karena ini merupakan mikrofon lavalier yang punya tipe penangkapan ke segala arah, sehingga suara kegaduhan seperti suara motor lewat, suara hewan akan ditangkap oleh mikrofon ini. Jadi mikrofon ini tidak cocok jika digunakan di lingkungan yang ramai atau berisik karena akan menangkap semua suara dan hasil suara kita menjadi kurang jelas. Tapi mengingat harganya yang murah, jadi kita tidak perlu minta lebih banyak pada mikrofon ini. Setelah memakai mikrofon ini selama 3 tahun, karena ada budget untuk upgrade mikrofon, kemudian saya mengganti mikrofon dengan mikrofon yang harganya sedikit lebih mahal. Seperti mikrofon pada umumnya, mikrofon ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mikrofon ini bisa digunakan pada 2 perangkat, yaitu smartphone dan kamera. Karena mikrofon ini telah dilengkapi dengan tombol beralih mode. Sehingga mikrofon ini sangat cocok buat kalian yang menggunakan smartphone dan kamera dalam membuat konten. Pengalaman saya ketika menggunakan mikrofon ini, suara yang dihasilkan sudah cukup bagus dan terbilang lumayan minim noise. Hal itu wajar karena harganya yang lebih mahal ketimbang mikrofon sebelumnya. Karena ini juga merupakan mikrofon lavalier yang punya tipe penangkapan ke segala arah, sehingga suara kegaduhan seperti suara motor lewat, suara hewan juga ditangkap oleh mikrofon ini. Mikrofon ini juga tidak cocok jika digunakan di lingkungan yang ramai atau berisik karena akan menangkap semua suara dan hasil suara kita menjadi kurang jelas. Pada awalnya, saya sering menggunakan mikrofon ini secara intens. Namun setelah 2 tahun, saya jarang memakainya dan justru mikrofon ini menjadi rusak. Entah kenapa saya juga kurang paham. Akibatnya mikrofon ini menghasilkan suara noise yang lebih besar. Namun saya belum menemukan penyebab yang pasti mengapa mikrofon ini menjadi rusak. Apakah karena jarang dipakai atau justru karena umur mikrofon ini memang pendek? Jika kalian sudah pernah menggunakan mikrofon seperti ini, mari bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Karena mikrofon tadi rusak, saya kemudian membeli mikrofon yang punya harga beda tipis dengan mikrofon lavalier yang tadi. Nah, kalau mikrofon ini sangat berbeda jauh dengan 2 mikrofon yang sudah saya bahas sebelumnya. Karena ini merupakan mikrofon shotgun
sehingga punya tipe penangkapan satu arah, yaitu arah depan saja. Kelebihan mikrofon jenis ini mampu meminimalisir suara noise dan meredam suara kegaduhan. Jika ada suara berisik, seperti suara motor lewat dari arah belakang mikrofon ini, maka suara berisik tersebut akan ditangkap sangat kecil, karena mikrofon ini hanya sensitif menangkap suara dari arah depan saja. Sehingga suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini sangat bagus dan sudah lebih dari cukup menurut saya, karena sudah minim noise dan bisa menghandle suara di latar belakang. Jadi mikrofon ini sangat cocok digunakan untuk voice over, di mana akan menghasilkan suara audio yang jelas dan jernih. Namun kekurangan dari mikrofon ini, kita harus meletakkannya di depan mulut, sehingga akan menghalangi pandangan pada saat pengambilan gambar. Berbeda dengan dua mikrofon lavalier yang tadi yang bisa dijepit pada baju. Dari ketiga mikrofon yang sudah saya sebutkan tadi, pada saat video ini dibuat, saya menggunakan mikrofon yang ini. Mengingat video yang saya buat tidak menampilkan wajah, sehingga semua audionya saya rekam dengan cara di-dubbing. Saya sangat merekomendasikan mikrofon ini jika kalian membuat konten yang membutuhkan voice over atau dubbing audio seperti konten saya saat ini. Oke, setelah kita membahas tentang mikrofon, sekarang kita akan membahas tentang sound card, di mana alat yang ukurannya mungil ini ternyata sangat ampuh untuk menjernihkan suara rekaman dan meredam noise yang berlebihan. Pada awalnya, saya menggunakan sound card yang punya harga sangat murah. Namun berdasarkan pengalaman saya, hasilnya sangat mengecewakan. Sound card ini tidak begitu efektif dalam meredam noise. Jadi suara gemuruh noise masih sangat terdengar jelas memakai sound card ini. Tapi kalau mengingat harganya yang murah, saya tidak bisa komplain terlalu banyak. Karena saya tidak puas menggunakan sound card ini, akhirnya saya mengeluarkan budget yang sedikit lebih mahal untuk membeli sound card yang memiliki kualitas yang lebih bagus agar bisa meredam noise. Kalian bisa membeli sound card ini di toko online manapun, namun saran saya kita beli di e-commerce milik orang Indonesia, supaya kita ikut berkontribusi untuk kemajuan startup di Indonesia. Saat memakai sound card ini, hasil suara rekaman menjadi lebih jernih dan sangat minim noise, sehingga saya sangat puas memakai sound card ini. Namun yang perlu diingat, setiap sound card yang merekam dengan suara yang jernih, maka hasil rekaman suara yang dihasilkan akan terdengar lebih kecil. Hal ini dikarenakan software pada sound card memproses untuk menghilangkan noise dan meminimalisir suara kegaduhan. Jadi saat kalian menggunakan sound card, maka hasil rekaman harus diedit lagi, di mana kita perbesar suaranya saat editing sehingga suaranya terdengar lebih jelas. Dalam pembuatan video ini, saya memakai sound card ini dan hasil suaranya sudah kalian dengar dari awal video ini sampai akhir video ini. Semua suara pada video ini menggunakan mikrofon Boya BY-MM1 ditambah sound card Vention S13. Jika kalian menggunakan laptop atau PC, kalian dapat mencolokkan mikrofon ke sound card dan menancapkan sound card ke laptop atau PC kalian. Lalu kalian bisa mulai merekam suara. Tapi jika kalian ingin merekam menggunakan smartphone, kalian dapat mencolokkan mikrofon ke sound card, kemudian colokkan sound card ke USB OTG, lalu tancapkan USB OTG ke smartphone, maka kalian bisa mulai merekam suara. Untuk USB OTG, kalian juga bisa membelinya di toko online dengan harga yang sangat murah. Oke, terima kasih sudah mendengarkan curhatan tentang pengalaman saya dalam membuat audio yang bagus dan jernih menurut saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, buang yang negatif dan ambil yang positif. Dan jika ada saran atau pertanyaan, mari tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.